Halo Tribuners, selamat malam dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 20 Desember 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. GMKI Komisariat IAKN Ambon soroti ketimpangan infrastruktur saat live-in di negeri Lohia, Sapalewa. Komisariat Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Cabang Ambon menggelar kegiatan live-in di negeri Lohia Sapalewa, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat atau SBB. Kegiatan yang digelar sejak 10 Desember hingga 17 Desember 2025 ini bukan sekadar agenda pengabdian, melainkan juga potret nyata ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat di wilayah pegunungan Pulau Seram. Lohia Sapalewa merupakan negeri yang hingga kini masih bergulat dengan keterbatasan infrastruktur jalan dan akses jaringan komunikasi. Untuk menjangkau lokasi kegiatan, rombongan GMKI harus menempuh perjalanan laut selama kurang lebih 2 jam dari Pelabuhan Hunimualiang menuju Pelabuhan Waipirit. Perjalanan kemudian dilanjutkan melalui jalur darat sekitar 6 jam dengan kondisi jalan rusak, sempit dan sebagian besar belum beraspal. Pada beberapa titik, kendaraan tidak dapat melintas sehingga peserta harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tantangan semakin berat ketika rombongan harus menuruni jalur terjal menuju kaki gunung di kawasan pertemuan aliran kali Papa dan air Sapalewa. Dari titik tersebut, akses menuju negeri hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 3 km melalui jalur tanah licin yang minim pengamanan. Kondisi ini bukan sekadar tantangan sesaat bagi peserta live-in, melainkan realitas harian yang dihadapi masyarakat Lohia Sapalewa. Keterbatasan infrastruktur berdampak langsung pada akses layanan dasar. Warga harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai pusat kecamatan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi. Di sisi lain, jaringan telekomunikasi yang tidak stabil membuat masyarakat kesulitan mengakses informasi, layanan digital, bahkan komunikasi darurat. Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, GMKI tetap menjalankan beragam program pelayanan lintas sektor. Di bidang pendidikan, kegiatan meliputi sosialisasi pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi bagi siswa SMP. Sosialisasi kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab tanpa jerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, dilakukan evaluasi pembelajaran sekolah minggu dan raport, kegiatan outbound bagi siswa SD, pendampingan administrasi guru PAUD, serta pelatihan alat permainan edukatif atau AP PAUD. Pada sektor kesehatan, GMKI melaksanakan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, praktik cuci tangan yang benar, serta pemeriksaan kesehatan gratis berupa cek gula darah, kolesterol, dan asam urat. Seluruh kegiatan ini dijalankan dengan menyesuaikan keterbatasan fasilitas, akses logistik, dan minimnya dukungan jaringan komunikasi. GMKI juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui edukasi pertanian organik, pengendalian hama dan penyakit tanaman, pembuatan bedeng, serta penanaman sayur organik bersama warga. Di bidang kebudayaan dilakukan dialog musik tradisional serta pembuatan suling bambu dan alat musik bambu sebagai upaya menjaga identitas lokal yang tumbuh berdampingan dengan keterisolasian wilayah. Sebagai bentuk dukungan nyata, GMKI Komisariat IAKN Ambon turut menyerahkan sejumlah bantuan. Bantuan tersebut meliputi anakan pohon pala kepada negeri, jemaat, dan AMGPM untuk mendukung penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Selain itu, GMKI menyerahkan alat musik pianika bagi siswa SD dan SMP guna menunjang pembelajaran seni dan kreativitas, serta bantuan lampu untuk mendukung aktivitas belajar dan ibadah masyarakat di tengah keterbatasan penerangan.
Ketua Panitia Live-In, Megi Lasimjanan, menegaskan bahwa pengalaman di Lohia Sapalewa membuka kesadaran kritis kader GMKI terhadap ketimpangan pembangunan. Harapan serupa disampaikan Raja Negeri Lohia Sapalewa, Thomas Soriale. Ia berharap kehadiran GMKI tidak berhenti pada kegiatan sosial semata, tetapi juga menjadi jembatan advokasi bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan Live-In ditutup dengan perayaan Natal bersama masyarakat sebagai simbol kebersamaan dan penguatan ikatan sosial. Menjelang kepulangan dilaksanakan kembali ritual adat Pasawari sebagai bentuk pelepasan dan doa keselamatan, mengiringi rombongan yang harus kembali menempuh medan berat dan akses terbatas yang sama. Melalui kegiatan ini, GMKI menegaskan kehadirannya tidak hanya sebagai pelaksana program sosial, tetapi juga sebagai suara kritis yang merekam dan menyampaikan realitas ketimpangan pembangunan di wilayah Pegunungan Seram. GMKI berharap pengalaman dan temuan lapangan ini dapat mendorong perhatian serta kebijakan publik yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada masyarakat terpencil. Turun dulu. Jadi silakan yang mewakili atau beberapa orang untuk bisa langsung pegang taksi. Kemudian di dalam lagi balas. Malam-malam saya gigi itu terburu-buru. Begini. Seandainya kata ini gigi nih. Terus ikannya bagian saya deh. Toh, kemudian dianggap pun dalamnya samping-samping juga bagaimana? Ikan bagian palang-palang lain. Tapi kalau satu kali jawab ini ada beberapa pertanyaan karena untuk pertanyaan yang ada dikasih sama akan apa namanya? Berkaitan. Informasi lainnya Tribuners, Sigapi lonjakan penumpang Nataru 2026, KPLP kelas 2 Tulehu siapkan armada cadangan. Menyikapi potensi lonjakan penumpang jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kesatuan Pengawas Laut dan Pelayaran atau KPLP kelas 2 Tulehu menyiapkan armada cadangan.
Kapal cadangan itu akan diperbantukan untuk melayani rute Tulehu menuju Haria. Menurutnya, lonjakan penumpang diperkirakan terjadi 22 hingga 23 Desember mendatang. Sementara itu, pantauan tribunambon.com di Pelabuhan Tulehu tampak ratusan penumpang memadati area ruang tunggu. Sekira 30 menit jelang pemberangkatan, para penumpang KM Cantika Torpedo rute Tulehu menuju Haria dipersilakan naik ke dalam kapal. Tampak sejumlah aparat gabungan tengah berjaga di area pelabuhan. Diketahui pos pengamanan dibuka dari tanggal 18 Desember hingga 5 Januari mendatang. Sebagai informasi, tiket gratis rute Tulehu menuju Haria tersedia 400 dengan kapal Cantika Express 99 pada Jumat 19 Desember 2025. Sedangkan tiket gratis tujuan Tulehu menuju Amahai tersedia 400 dengan kapal Cantika Torpedo pada Sabtu ini. Kapalnya 8.000 kali saya. Turun sa baba. Tapos turun pa sa maju. Nanti ali datang baru. Haji, Bapak. Haji. Oh, hari ini. Oh. Petugas loket Pelabuhan Tulehu imbau calon penumpang tak beli tiket dari calo. Petugas loket Pelabuhan Tulehu minta calon penumpang untuk tidak membeli tiket di perantara atau calo. Dijelaskan tiket yang dibeli calo bisa berisiko harganya lebih mahal, risiko kesalahan tiket, tak ada jaminan atau perlindungan, dan potensi penipuan. Selanjutnya dijelaskan Jumat sore antrian calon penumpang di loket belum begitu padat menyusul kebanyakan calon penumpang yang sudah membeli sehari sebelum keberangkatan. Mereka membeli langsung di kantor pusat PT Dharma Indah. Selain itu, program mudik gratis juga memengaruhi jumlah pembeli di loket. Sementara itu, pantauan tribunambon.com di Pelabuhan Tulehu tampak ratusan penumpang memadati area ruang tunggu. Sekira 30 menit jelang pemberangkatan, para penumpang KM Cantika Torpedo rute Tulehu menuju Haria dipersilakan naik ke dalam kapal.
tampak sejumlah aparat gabungan tengah berjaga di area pelabuhan. Diketahui pos pengamanan dibuka dari tanggal 18 Desember hingga 5 Januari 2026 mendatang. Sebagai informasi, tiket gratis rute Tulehu menuju Haria tersedia 400 dengan kapal Cantika Express 99 pada Jumat 19 Desember 2025. Sedangkan tiket gratis tujuan Tulehu menuju Amahai tersedia 400 dengan kapal Cantika Torpedo pada Sabtu 20 Desember 2025. Ela catou mesti double. Balik ini bu, orang biar tahu langsung di VIP, speed langsung baca. Kapalnya 8.000 kali saya. Turun siapa bawah? Apa kan turun pakai skema tu. Nanti Ali datang baru. Haji, sama dia. Haji. Oh, hari ini. Oh. Tribuners jelang mudik Nataru, PT Dharma Indah siapkan 5 kapal cepat rute Malta. Menyongsong Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Nataru, PT Dharma Indah menyiapkan 5 kapal cepat untuk melayani rute ke Kabupaten Maluku Tengah atau Malteng. Perwakilan PT Dharma Indah, Nafis Amahoru, saat dikonfirmasi mengatakan 5 kapal cepat yang beroperasi pada rute Saparua, Banda, Masohi, juga Tulehu. Selain itu, ia juga merespons terkait dengan operasional feri rute Masohi menuju Tulehu, di mana disampaikan adanya permintaan masyarakat untuk pengaktifan operasional kapal. Amahoru menambahkan jikalau feri tidak beroperasi, maka tentunya terjadi kelonjakan harga di tengah-tengah masyarakat kota Masohi dan sekitarnya. Kata Amahoru, saat ini kapal feri mengalami kendala teknis dan sementara menunggu alat yang dipesan dari luar negeri. Atas kendala itu, ia mengatakan cepat atau lambatnya operasional feri tergantung perbaikannya. Dadah. 5 kapal cepat rute Masohi menuju Tulehu. 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 5 kapal cepat rute Masohi menu
Mau beli lima tuh kali mau tega-teganya. Saja. Lalu sudah dong minta supaya kalau bisa menjelang hari-hari besar keagamaan seperti ini, ferry itu harus ada, karena kalau ferry itu tidak ada maka pasti terjadi kelonjakan harga di Kota Masawi dan sekitarnya. Oleh karena itu kita sudah mencoba untuk berhubungan langsung dengan pihak direktur utama PT Pelayaran Dharma Indah, tapi memang sementara dalam pemasangan alat untuk ferry itu, supaya kalau memang secepatnya alat itu datang maka ferry itu segera beroperasi. Jadi itu tergantung daripada alat, karena alat itu dipesan di luar negeri. Jadi alat itu harus jadi ini semua ferry itu mau jalan dan cepat dan lambat itu tergantung daripada alat itu. Saya kira itu aja. Mau beli lima tuh kali mau tega. Kecamatan Banda raih juara umum MTQ ke-31 tingkat Kabupaten Maluku Tengah. Ajang Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Kabupaten Maluku Tengah sukses dilaksanakan Sabtu 13 Desember 2025 sampai dengan Selasa 17 Desember 2025. Sebanyak 17 kecamatan berpartisipasi dan Kecamatan Banda menyabet juara umum MTQ ke-31 yang dilaksanakan di Negeri Laimu, Kecamatan Teluti. Kecamatan Banda berhasil keluar sebagai juara umum tingkat kabupaten dengan perolehan nilai tertinggi yakni 98 poin. Kecamatan Banda berhak membawa pulang piala juara umum yang diserahkan pada malam penutupan. Berdasarkan rilis yang diterima tribunambon.com, Jumat 19 Desember 2025, secara resmi MTQ ke-31 tingkat Kabupaten Maluku Tengah ditutup oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Arman Mualo. Acara ini turut dihadiri anggota DPR RI Saadial Uluputi, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, para camat se-Kabupaten Maluku Tengah, serta unsur Forkopimda. Di momen yang sama, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Maluku Tengah secara simbolis menyerahkan bendera MTQ kepada Camat Seram Utara. Penyerahan ini menandai terpilihnya Kecamatan Seram Utara sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ ke-32 yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2027 mendatang. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah Arman Mualo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan MTQ ke-31 di Negeri Laimu. Yang menilai pelaksanaan MTQ 31 tidak hanya bersifat seremonial, namun juga syarat dengan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan di tengah masyarakat. Arman juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama pelaksanaan masih terdapat kekurangan baik dalam penyambutan tamu maupun pelayanan kepada para kafilah.
Terkait pelaksanaan MTQ ke-32 di Kecamatan Seram Utara pada 2027, Arman berharap pemerintah kecamatan dan seluruh pihak terkait mulai melakukan persiapan sejak dini. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Maluku Tengah, para jamaah beserta istri. Izin Bapak 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Piala bergilir diberikan kepada juara 1, juara umum MTQ 31 kepada Kecamatan Banda. Piala bergilir diberikan kepada juara 1, juara umum MTQ 31 kepada Kecamatan Banda. Kondisi memprihatinkan, jalan di samping DPRD Malteng rusak parah. Jalan rusak nampak menganga di Jalan RA Kartini, Kelurahan Namayelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Ruas jalan tersebut berada tepat di samping pagar kantor DPRD Maluku Tengah. Panjang kerusakan jalan diperkirakan lebih dari 15 meter. Naasnya, pantauan tribunambon.com di lokasi Jumat 19 Desember 2025 sekira pukul 3 sore, titik kerusakan tersebut memperlihatkan kerusakan hampir ke badan jalan. Lebar jalan lingkungan itu diperkirakan 6 hingga 7 meter. Tepat di sisi kiri kanan jalan terdapat drainase. Jalan tersebut menghubungkan beberapa komplek perumahan, yakni Komplek Perumahan Sugiarto juga Kali Durian yang masih berada dalam area Kelurahan Namayelo. Salah seorang pengendara yang melintas, Iwan, 30 tahun, mengatakan bahwa kerusakan jalan tersebut sudah terjadi cukup lama. Ia yang berdomisili di Sugiarto Puncak sejak 2018 sering melintas di jalan tersebut. Menurut data BPS 2024, Kecamatan Kota Masohi terletak di sebelah selatan Pulau Seram. Luas wilayah Kecamatan Kota Masohi adalah 37,3 km yang terdiri dari 5 kelurahan. Jika dibandingkan luas wilayah antar desa, maka Kelurahan Namayelo adalah yang terluas, sebesar 16,67% dari wilayah Kecamatan Kota Masohi, dan desa terkecil adalah Kelurahan Letuwaru, hanya 0,7% dari wilayah Kecamatan Kota Masohi. Kelurahan Namayelo sendiri memiliki 20 rukun tetangga atau RT dengan jumlah penduduk mencapai 15.339 jiwa atau 42% dari total penduduk di Kecamatan Kota Masohi. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang mendominasi kelurahan lain, menjadikan Kelurahan Namayelo memiliki kepadatan yang cukup tinggi, maka wajar saja jika fasilitas publik patut menjadi perhatian.
Kita ke berita terakhir, Tribuners, cegah banjir, pedagang bersihkan drainase depan Masjid Jami Namlea. Tumpukan sampah yang sebelumnya menyumbat saluran drainase di depan Masjid Jami Namlea, tepatnya di depan Sekolah Pantai Merah Putih atau PMP Namlea, Kabupaten Buru, kini telah dibersihkan. Hal itu dilakukan agar aliran air kembali lancar dan tidak menimbulkan banjir di sekitar lokasi. Bukan dari petugas DLHP, pembersihan itu malah dilakukan atas inisiatif para pedagang yang berjualan di kawasan pantai PMP Namlea. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, sekira pukul 5 sore waktu Indonesia Timur, Kamis 18 Desember 2025, tampak saluran drainase sudah tidak dipenuhi sampah seperti sebelumnya. Tampak aliran air pun mengalir dengan lancar menuju laut. Salah satu pedagang di pantai PMP Namlea, Jumaida Umagap, mengatakan pihaknya bahkan menyewa orang untuk membersihkan kayu besar yang menyumbat saluran drainase. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan inisiatif para pedagang semata demi kenyamanan dan kelangsungan usaha mereka. Sebelumnya, tumpukan sampah terlihat memenuhi area selokan di depan Masjid Jami Namlea, tepatnya di depan Sekolah Pantai Merah Putih atau PMP Namlea pada Senin 20 Desember 2025. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, sekitar pukul 4 sore, sampah yang menumpuk di saluran drainase didominasi oleh botol plastik bekas minuman kemasan. Selain sampah plastik, terlihat pula bongkahan kayu besar yang melintang di dalam saluran air sehingga menyebabkan aliran air tersumbat dan memicu penumpukan sampah. Kagak diintar kasih satu kayu. Kagak diintar kasih satu kayu. Tribuners, informasi dari Kota Namlea tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.